Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وأنعم على حبيبنا وشفيعنا سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت وعد السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan dan siang hari ini khatib mengajak dan mengingatkan terutama kepada pribadi khatib sendiri, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Hanyalah dengan iman dan takwa kita akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jaza an walidihi syai'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wakhshaw yauman la yajzi walidun an waladih, dan takutlah kalian akan datangnya satu hari yang pasti di mana nanti orang tua tidak akan mampu membantu dan menolong anaknya betapapun sayangnya. Wala mauludun huwa jaza an walidihi syai'a, begitu pula anak kepada orang tuanya tidak akan mampu membela di hadapan Allah betapapun cintanya. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya janji Allah adalah benar-benar akan dilaksanakan. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya, oleh karenanya janganlah kesenangan kehidupan dunia membuat kalian tertipu dan lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jika kemudian kita semua ditanya, apakah kita ingin hidup bahagia? Tentu kita akan sepakat menjawab, kita ingin hidup bahagia. Tidak ada satupun manusia yang hidup di permukaan di dunia ini ingin hidup susah, maka semua pasti ingin hidup berbahagia. Bahkan kemudian untuk menunjukkan kesungguhan kita memperoleh kehidupan bahagia, kita senantiasa bermunajat kepada Allah selepas kita melaksanakan sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan, kebahagiaan, keselamatan di dunia, kebahagiaan, keselamatan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka-Mu ya Allah. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun pertanyaannya adalah, dengan cara bagaimana kita memperoleh kebahagiaan itu?
orang yang mengunggulkan kehidupan dunia, hidup dengan faham materialisme, maka mereka akan mengukur kebahagiaan itu sama dengan banyaknya materi. Kebahagiaan itu sama dengan dihormati orang lain. Kebahagiaan itu sama dengan dijunjung dan dibela oleh para pengikut-pengikutnya. Itulah paham yang menjadikan ukuran dunia sebagai tolak ukur kebahagiaan. Namun bagi kita orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan resep. Ternyata kebahagiaan itu bukan diukur daripada materi yang kita miliki. Bukan ditentukan oleh kekuasaan yang kita pegang, bukan ditentukan dengan banyaknya pengikut yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu adalah sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihah, siapa saja daripada hamba-hambaku, kata Allah, yang dia melaksanakan amal soleh, min dzakarin aw untha, terbuka luas, baik bagi laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka selama dia hidup di permukaan bumi, sungguh akan kami berikan kepada dia kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kelak apabila mereka kembali kepada Allah, akan kami balas kepada mereka sebaik-baik dari apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Qurtubi ketika mengomentari ayat ini, di dalam tafsirnya beliau menyebutkan ada banyak ciri-ciri, ada banyak tanda-tanda yang menjadikan seseorang itu identik sebagai seseorang yang berbahagia kehidupannya. Di antaranya yaitu 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang ketika dia mencari rizki, maka dia hanya mencari rizki yang halal. Yang kedua, seseorang yang apabila Allah berikan rizki kepada dia, maka dia kedepankan hati yang qanaah. Yang ketiga, yaitu siapakah mereka? Orang yang kemudian Allah senantiasa bimbing menuju ketaatan, taufiquhu ila ta'ah. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang pertama, tanda daripada orang yang berbahagia adalah apabila dia mencari rizki yang halal, rizki yang Allah ridhoi. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang beriman, mereka meyakini rizki yang halal adalah sumber kebahagiaan keluarga mereka. Rizki yang halal adalah sumber daripada ketentraman keluarga mereka. Rizki yang halal adalah asas daripada lahirnya anak keturunan yang solih dan solihah. Rizki yang halal itulah yang menggerakkan jiwa dan badan mereka untuk mudah melaksanakan ketaatan dan menjauh daripada kemaksiatan. Sebagaimana satu contoh, kita mengambil bagaimana kemudian Mubarak bin Wadih, seorang budak keturunan India. Beliau dipekerjakan oleh seorang qadhi, Nuh bin Maryam. Ketika kemudian Nuh ini seorang qadhi, seorang ulama, memperkerjakan dia, maka dipesankan kepadanya, wahai Mubarak, aku pesankan kepada engkau, aku tugaskan kepada engkau untuk menjaga, mengelola kebun anggur yang aku miliki. Maka dilakukanlah apa yang diperintahkan. Setelah 1 bulan berlalu, Nuh ini kemudian datang kepadanya, meminta untuk diambilkan setandan anggur. Maka setelah diambilkan, dicoba, ternyata rasanya masam. Wahai Mubarak, ambil yang manis. Kemudian diambilkan lagi, ternyata rasanya juga masam. Maka diminta lagi kemudian, ambilkan
anggur yang manis. Setelah diambilkan beberapa kali, ternyata juga masam rasanya. Maka bertanyalah Nuh kepada pembantunya tadi, "Wahai Mubarak, selama 1 bulan aku perintahkan engkau untuk menjaga, untuk mengelola kebun anggur yang aku miliki, tetapi engkau tidak mampu membedakan mana anggur yang manis, mana anggur yang sudah matang, mana anggur yang masam, mana anggur yang belum matang." Kemudian Mubarak mengatakan, "Wahai Tuan, bukankah kemudian engkau hanya memerintahkan aku untuk menjaganya, untuk mengelolanya? Engkau tidak berikan kuasa kepada aku untuk mencicipinya." Maka kagumlah kemudian Nuh akan kecerdikan, akan kesolehan, akan amanah daripada yang dimiliki oleh Mubarak ini. Singkat kata, dinikahkanlah Mubarak dengan putri daripada Nuh, dan dari mereka Allah karuniakan anak yang nanti akan menjadi seorang ulama besar, yaitu Abdullah bin Mubarak. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Senada dengan itu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu shaliha, inni bima ta'maluna alim." Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, ambillah, asuplah, makanlah rizki yang halal-halal saja. Wa'malu shaliha, dan kerjakanlah amal soleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengawasi, maha mengetahui terhadap apa yang engkau lakukan. Ibnu Katsir ketika membaca ayat ini, beliau mengomentari, ketika Allah mendahulukan perintah kulu minat thayyibat, makanlah daripada yang halal-halal saja, dari perintah Allah wa'malu sholiha, kerjakan amal soleh, ini menandakan bahwasanya apa? Rizki yang kita makan, rizki yang kita asup berpengaruh terhadap kualitas ibadah yang kita lakukan. Maka rizki yang halal akan mempermudah kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaiknya, rizki yang haram akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tanda ciri daripada orang yang kehidupannya bahagia yang berikutnya, yaitu orang yang Allah karuniai hati yang qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah adalah hati yang senantiasa ridho, rela terhadap apapun pemberian yang Allah berikan kepada kita, baik banyaknya ataupun sedikitnya. Karena seorang hamba yang memiliki hati qanaah, dia yakin Allah tidak mungkin zalim terhadap hambanya. Allah maha adil di dalam pembagian rizkinya. Maka orang yang tidak memiliki hati qanaah, seberapapun harta yang dia miliki, seberapapun kuasa yang dia miliki, seberapapun uang yang dia tumpuk dan dia tabung, jika hati tidak qanaah, akan terasa senantiasa kurang di dalam kehidupannya. Maka dapat ditebak, hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan bahagia. Rasulullah SAW menegaskan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allah bima ata. Sungguh beruntung kehidupan seseorang yang dia dalam keadaan Islam, Allah cukupkan rizkinya, wa qanna'ahu Allah bima ata, dan Allah jadikan hatinya hati yang qanaah. Masalahnya kemudian sebagian orang kadang mengatakan, ya dia enak, dia bisa qanaah karena dia tercukupi rizkinya, sedangkan aku untuk makan saja susah, bagaimana kemudian aku bisa qanaah? Rasulullah memberikan resep, wahai hamba-hambaku, wahai umatku, unduru ilaman huwa asfala minkum wala tanzuru ilaman huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Wahai umatku, unduru ilaman huwa asfala minkum, agar hati qanaah, agar hati senantiasa bersyukur, maka senantiasa engkau perhatikan orang yang levelnya di bawah engkau. Wala tanzuru ilaman huwa fawqakum, jangan engkau terkecoh, tertipu, terlalu mendongak dan mengukur dengan orang-orang yang levelnya di atas engkau. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, jika engkau mampu mengukur
dengan orang yang di bawah engkau, maka itu mampu menjadikan engkau tidak meremehkan nikmat Allah, menjadikan engkau lebih qanaah, menjadikan engkau lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya mobil, maka dia qanaah, dia bersyukur. Masih ada teman-temannya yang mereka untuk kesana kemari mengendarai motor. Yang punya motor, maka dia qanaah, dia bersyukur. Masih ada teman-temannya yang untuk bepergian, dia harus dompleng kepada temannya, harus jalan kaki. Yang jalan kaki pun bersyukur dan qanaah. Kenapa? Karena masih ada teman-temannya yang Allah uji dengan penyakit lumpuh. Yang lumpuh pun qanaah dan bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena ada teman-temannya yang hanya untuk bernafas saja mereka harus membayar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ciri kehidupan orang yang bahagia yang nomor 3 yaitu taufiquhu ila ta'ah. Ketika Allah karuniakan kepada dia kemudahan untuk taat kepada Allah, istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan resep. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah, yansurukum, maka Allah akan tolong kalian. Allah akan jadikan kalian istiqomah ketika beribadah, wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Maka Imam Tabari ketika membaca ayat ini mengomentari, siapakah mereka yang Allah berikan taufik? Adalah mereka yang juga menolong agama Allah, mereka yang lurus ketika beribadah, mereka yang kemudian istiqomah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Jika kita mujahadah beribadah kepada Allah, maka Allah pun akan bantu kita. Allah akan berikan taufik kepada kita sehingga kita pun mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini khatib meringkas apa yang sudah khatib sampaikan pada khutbah yang pertama. 3 ciri tanda daripada seseorang yang memiliki kehidupan yang bahagia adalah: yang pertama, apabila dia senantiasa mencari, mengusahakan rizki yang halal. Yang kedua adalah mereka yang senantiasa menghadapi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang qanaah. Yang ketiga yaitu mereka yang senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatannya. Maka terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita satu doa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala taatika. Ya Allah, zat yang maha menggenggam hati manusia, maka tetapkanlah hati kami senantiasa di dalam agamamu sampai nanti kita menghadapmu ya Allah. Dan ya Allah, zat yang maha menguasai hati manusia, tetapkanlah hati kami untuk senantiasa istiqomah di dalam ketaatanmu. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tunduk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'bah illa ma ja'altahu sa'bah fa in syi'ta ja'alta sa'bah sahla. Allahumma ya Allah sahhil lana umurana umurad dunya wal akhirah wa wafiqna warhamna wa anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.